Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Kepada Motosan, Enea Bastianini mengatakan bahwa dirinya ingin seperti Valentino Rossi yang bisa membawa nama negaranya Italia dikenal di dunia. Tentunya mundurnya Valentino telah meninggalkan kekosongan besar di Italia dan logis jika seseorang dicari untuk mengisi posisinya. Jelas bahwa saya tidak mengatakan untuk menduduki posisinya, tetapi untuk menjadi pembalap Italia adalah referensi sekarang. Tanpa ragu itu akan menjadi hasil yang bagus untuk saya. Lebih lanjut, Bastianini menyebut menjadi pembalap tanpa bimbingan Rossi membuatnya sangat kesulitan, dikarenakan ia bukan anggota dari tim VR46. VR46 adalah kekuatan yang sangat besar di Piala Dunia dan tumbuh sendiri, tanpa bisa mengandalkan bantuan siapapun atau berlatih dengan pembalap lain, atau menerima saran dari Valentino, telah membuat saya lebih sulit. Setelah awal musim yang mengecewakan, Alex Marquez hanya berada di urutan ke-17 dalam klasemen sementara di kejuaraan dunia. Kepada Speedweek, ia berbicara secara terbuka tentang kelemahan RC2 dan tentang bagaimana rasanya bekerja dengan kakaknya Marc Marquez di tim Honda dalam pengembangan motor. Kami masih memiliki masalah besar dengan bagian depan, tidak seburuk tahun lalu, tapi kami masih belum memahami situasinya. Ketika kami berada di trek, semua orang berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Tetapi kemudian di rumah kami mendiskusikan banyak hal dan bertukar pikiran satu sama lain. Marc memberikan umpan balik yang sama persis seperti yang saya lakukan. Meskipun kami memiliki gaya mengemudi yang berbeda, komentar kami seringkali sangat mirip. Pada titik ini kami mencoba membantu satu sama lain untuk merasa lebih nyaman di atas motor. Dikutip dari Corsetti Moto, Takaki Nakagami menyatakan bahwa Marc Marquez adalah penentu dari keputusan menyangkut setup pacuan Honda RC2 Jika Marquez menyatakan tidak untuk sebuah pengaturan ataupun penggunaan sebuah part, maka yang lain wajib mematuhi. Marc Marquez tetap yang utama dan keputusannya wajib dipatuhi semua rider. Lebih lanjut, Nakagami menilai keputusan tersebut yang pada akhirnya bisa menyulitkan pembalap untuk proses adaptasi terhadap motor, mengingat mereka punya gaya balap yang berbeda. Itu semua tergantung pada pernyataan Marc. Jika dia mengatakan tidak pada sesuatu, maka itu berarti tidak untuk semua pembalap. Jika seseorang menyatakan ya tetapi Marc mengatakan tidak, maka itu tetap berarti tidak. Terkadang sulit untuk diterima, tetapi kamu harus beradaptasi sebaik mungkin. Tim Aprilia adalah satu-satunya pabrikan yang hingga saat ini masih berstatus sebagai tim konsesi. Tapi hak konsesi yang dimiliki Aprilia hilang untuk musim depan, sehingga para insinyur mereka harus mengubah cara kerja. Hal itu dikarenakan Alex Espargaro berhasil naik podium ketiga di Jerez. Aprilia berhasil mengumpulkan 6 poin konsesi yang dibutuhkan. Saat Alex ditanya apa tanggapannya bahwa hak konsesi Aprilia hilang, kepada Speedweek ia pun menjawab, sudah waktunya untuk melepaskan hak konsesi dan bertarung satu sama lain dengan senjata yang sama. Saya percaya pada para insinyur proyek kami. Tentu saja sekarang situasi di Noale berbeda,
Tetapi itu tidak akan banyak berubah. Bagi saya akan ada waktu lebih banyak untuk berada di rumah dan bersepeda ketika kami tidak lagi melakoni banyak tes. Hal yang paling sulit adalah mencapai level di mana kami berada sekarang. Massimo Rivola mengusulkan pentingnya pembatasan anggaran biaya dalam balap MotoGP untuk 1 tahun, sehingga tidak jor-joran tanpa batas seperti saat ini. Jadi bisa mencontoh apa yang sudah berjalan di kompetisi Formula One yang disebut dengan budget cap. Pembatasan anggaran dapat menyeimbangkan kinerja dan entry baru dapat menarik fakta bahwa setiap orang memiliki uang yang sama untuk diinvestasikan dalam sepeda motor dan setiap orang dapat bersaing. Dalam balap Formula One kurang lebih berhasil. Mengapa harus bekerja di sini? Semua orang ingin menang dan saya pikir mereka tidak akan mau menerima soal batasan anggaran ini. Dikutip dari Speedweek, Lin Jarvis merencanakan untuk membantu kedua pembalapnya yang menurutnya mempunyai performa menurun, yakni Dovizioso dan Morbidelli. Terlepas dari Darren Binder yang menurutnya adalah rookie yang masih perlu banyak belajar. 3 pembalap Yamaha lainnya kesulitan mendapatkan hasil yang mereka inginkan saat ini. Jika kita berbicara tentang Andrea Dovizioso, dia sedang mencari solusi. Saat Andrea Dovizioso membalap di Test Yamaha 2012, dia sangat cepat. Saat itu ia masih memiliki kecepatan menikung 250 cc. Dia harus menemukan cara untuk mengendalikan sepeda dengan benar. Jadi dia mencari pengaturan yang berbeda. Dengan Frankie, kami mencoba membantunya menemukan agresivitas dan semangat juang tahun 2020. Tetapi pada titik tertentu dia harus berhenti mencari dan beradaptasi dengan gaya mengemudi. Dia harus mengemudi lebih agresif, karena sudah jelas motor mempunyai kapasitas untuk bergerak lebih cepat. Kepada Corsetimoto, Wilco Sillenberg memberikan penilaiannya terhadap performa Dovizioso selama menjadi pembalap tim RNF Racing. Dovizioso saat ini memiliki paket yang rumit. Informasi dan umpan balik yang dia berikan tentang motor sangat bagus. Tetapi masalah terbesar dari semuanya adalah apa yang telah dia pelajari bersama Ducati selama 8 tahun. Dan bahwa dia harus melupakannya dengan Yamaha. Dikutip dari Autosport, Fabio Quartararo menanggapi sindiran Andrea Dovizioso yang menyebut perkembangan Yamaha lebih mengarah kepada dirinya. Diketahui di kesempatan sebelumnya, Dovi menyebut Yamaha menjadikan Quartararo sebagai referensi evolusi perkembangan YCR M1. Jika pembalap Yamaha lainnya bermasalah, itu bukan masalah saya. Saya harus memikirkan masalah saya. Tapi memang benar pembalap Yamaha lain cukup kesulitan. Tapi pada akhirnya bukan masalah saya. Saya sudah cukup berpikir untuk menjadi cepat dengan motor kami. Jadi saya menjaga diri saya sendiri. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.